Halo, apa kabar semuanya? Hari ini aku masih mau lanjut untuk review bukunya James Clear yang berjudul Atomic Habits, karena masih ada beberapa poin penting yang bisa merubah kebiasaan kita. Yuk, langsung aja lanjut untuk review bukunya. Bagaimana menghentikan kebiasaan menunda menggunakan aturan 2 menit? Kebiasaan dapat diselesaikan beberapa detik, tapi terus berdampak pada perilaku kita selama beberapa menit atau jam setelahnya. Lalu, banyak kebiasaan terjadi pada momen yang menentukan pilihan yang sama seperti jalan yang bercabang, dan entah mengirim kita ke arah yang produktif atau tidak produktif. Aturan 2 menit mengatakan, ketika memulai kebiasaan baru, pelaksanaannya harus kurang dari 2 menit. Makin sering kita meritualkan awal suatu proses, makin besar peluang kita untuk masuk ke fokus lebih dalam yang diperlukan untuk hal-hal besar. Jadikan standar sebelum dioptimalkan. Kita tidak dapat meningkatkan kebiasaan yang belum ada. Gimana? Dengan aturan 2 menit, kita bisa merubah banyak hal loh. Kita lanjut lagi ya. Bagaimana menjadikan kebiasaan baik tak terhindarkan dan kebiasaan buruk menjadi mustahil? Penulis bilang, kebalikan hukum ketiga perubahan perilaku menjadikannya sulit. Alat penjaga komitmen adalah pilihan pada masa sekarang yang mengunci perilaku lebih baik di masa mendatang. Lalu, cara terbaik untuk mengunci perilaku di masa mendatang adalah mengotomatiskan kebiasaan-kebiasaan. Pilihan satu kali seperti membeli kasur yang lebih bermutu atau mendaftar program tabungan otomatis adalah aksi tunggal yang mengotomatiskan kebiasaan-kebiasaan di masa mendatang dan meningkatkan ganjaran sejalan dengan waktu. Selanjutnya, menggunakan teknologi untuk mengotomatiskan kebiasaan adalah cara yang paling andal dan efektif untuk menjamin perilaku yang benar. Aturan tertinggi perubahan perilaku yang mendapat ganjaran langsung cenderung diulang, yang menghasilkan hukuman langsung cenderung dihindari. Agar kebiasaan melekat, kita perlu merasakan kesuksesan langsung, bahkan meskipun kesuksesan itu kecil. Perubahan hukum perilaku yang pertama, menjadikannya nyata, menjadikannya menarik, dan menjadikannya mudah. Memperbesar peluang perilaku akan dilakukan saat ini. Hukum keempat, perubahan perilaku menjadikannya memuaskan, meningkatkan peluang perilaku diulang di masa mendatang. Bagaimana mempertahankan kebiasaan setiap hari? Salah satu perasaan yang paling memuaskan adalah perasaan bahwa kita mengalami kemajuan. Lalu, pemantau kebiasaan adalah cara sederhana untuk mengukur apakah kita melakukan kebiasaan-kebiasaan, misalnya membuat tanda silang pada kalender. Lalu, pemantauan kebiasaan dan bentuk pengukur visual lain dapat menjadikan kebiasaan kita memuaskan dengan menyediakan bukti yang jelas tentang kemajuan kita. Jangan memutus rantai, cobalah mempertahankan rangkaian kebiasaan tetap berjalan. Jangan pernah membolos atau mangkir 2 kali. Kalau kita sudah mangkir pada suatu hari, cobalah kembali ke jalan yang benar secepat mungkin. Bagaimana mitra akuntabilitas dapat mengubah segalanya? Si penulis bilang, kebalikan hukum keempat perubahan perilaku adalah menjadikannya mengecewakan. Kita lebih mustahil mengulang kebiasaan buruk kalau kebiasaan itu menyakitkan atau mengecewakan. Mitra akuntabilitas dapat menciptakan kerugian langsung atas kemangkiran kita. Kita sangat peduli terhadap pandangan orang lain tentang kita. Jadi, kita tidak ingin orang lain berpandangan buruk tentang kita. Kontrak kebiasaan dapat dipakai untuk menambahkan biaya sosial pada perilaku manapun. Dan tahu ada orang yang mengawasi kita dapat menjadi motivator yang manjur. Kebenaran tentang bakat, ketika gen penting, dan kapan menjadi tidak penting. Penulis bilang, rahasia memaksimalkan peluang sukses Anda adalah memilih arena kompetisi yang tepat. Contoh, ambil kebiasaan yang tepat, maka kemajuan menjadi mudah. Ambil kebiasaan yang keliru, maka hidup menjadi sulit. Gen tidak dapat dirubah dengan mudah, yang berarti gen menyediakan keunggulan yang besar dalam lingkungan yang menguntungkan dan kekurangan yang serius dalam lingkungan yang tidak mendukung.
Kebiasaan menjadi lebih mudah ketika selaras dengan kemampuan alami. Pilihlah kebiasaan yang paling sesuai dengan diri Anda. Bermainlah di arena yang memaksimalkan kekuatan kita. Jika arena seperti itu tidak ada, maka ciptakanlah. Gen tidak dapat meniadakan keharusan bekerja keras. Gen menjadikannya jelas. Gen menunjukkan apa yang harus kita lakukan secara maksimal. Bagaimana tetap termotivasi dalam hidup dan pekerjaan? Aturan Goldilocks mengatakan bahwa manusia mengalami motivasi puncak ketika mengerjakan tugas yang tepat berada di batas kemampuan mereka saat itu. Ancaman terbesar dari kesuksesan bukanlah kegagalan, melainkan kebosanan. Ketika kebiasaan menjadi rutin, yang dikerjakan menjadi kurang menarik dan kurang mendatangkan kepuasan, artinya kita sudah merasa bosan. Siapapun dapat bekerja keras ketika mereka termotivasi. Kemampuan untuk terus berusaha, meskipun hal itu tidak menggairahkan, adalah hal yang menjadikan orang berbeda. Profesional bertahan pada jadwal yang sudah dibuat. Amatir mencari alasan untuk melewatkannya. Pengorbanan dalam kebiasaan dalam menciptakan kebiasaan baik. Sisi positif kebiasaan baik adalah kita dapat melakukan sesuatu tanpa berpikir. Sisi negatifnya adalah kita menghabiskan peluang terjadinya kesalahan-kesalahan kecil. Lalu kebiasaan plus praktek disengaja adalah penguasaan. Refleksi dan peninjauan ulang adalah proses yang memungkinkan kita tetap menyadari performa kita sejalan dengan waktu. Makin kencang kita berpegang pada suatu identitas, makin sulit bagi kita untuk tumbuh. Nah, jadi itu poin-poin yang ada di dalam buku Atomic Habits James Clear. Oh ya, buku ini dibagi menjadi 20 bab dan tebal bukunya ada 356 halaman. Buku ini ringan banget dan mudah dimengerti sehingga kita bisa merubah kebiasaan mulai dari membaca buku ini. Gimana? Udah gak sabar mau baca sendiri dan langsung merubah kebiasaan kan? Kalau gitu aku ucapin selamat membaca. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Ketemu lagi di review buku berikutnya. Bye-bye!